Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang tadi tentang tujuan dan keinginan musyrikin menyembah Tuhan-Tuhan mereka selain Allah adalah meminta syafaat kepadanya. Maka Imam Muhammad rahimahullah menjelaskan lebih lanjut, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam syafaat, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Ada syafaat yang ternafikan, dinafikan di dalam Quran dan Sunnah, dan ada syafaat yang diisbatkan, ditetapkan, dibenarkan dalam Quran dan Sunnah. Fasyafa'atul manfiyah, maka yang dinafikan, nyatakan batil, maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang itu sesuatu tidak akan mampu berkuasa untuknya kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun, dalam Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan rezeki yang kami berikan pada kalian sebelum datang hari yang itu tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, tidak ada syafaat, dinafikan oleh Allah. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang zalim. Wa syafa'atul mutsbatah, adapun yang ditetapkan, hiya allati tutlabu minallah, maka syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafa'ah atau wasyafi' mukramun bisyafa'ah wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idn, kama qala ta'ala man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Maka yang memberi syafaat, orang yang dimuliakan dengan syafaatnya, yang diberi syafaat hanya orang yang diridhoi Allah yang mendapat syafaat, diridhoi perkataannya, amalannya, itu pun setelah diizinkan oleh Allah. Firman Allah di ayat Kursi, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Keterangan beliau ini tentang syafaat adalah syafaat dua macam bentuk, yang ternafikan dan yang ditetapkan. Syafaat yang tidak mampu, tidak akan kuasa untuk memberinya kecuali Allah, yaitu yang dimaksud syafaat untuk pengampunan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Makanya dinafikan itu dari selain Allah. Syafaat artinya dalam makna meminta doa. Maka syafaat artinya meminta. Yang diminta, yang didoai, berarti masyfu', imma yang hidup, hadir, ada di depanmu,
atau yang sudah mati. Adapun yang hidup dan yang hadir di dunia. Adapun di akhirat adalah di Arasat, di Yaumul Qiyamah. Dan itu syafaatul uzma. Ketika semua para nabi menolak karena takut kepada Allah dan masing-masing menyebut uzurnya. Kemudian Rasulullah SAW yang menghadap Allah memintakan syafaat untuk umat manusia agar Allah mempercepat hisab. Maka dipercepat hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di Arasat Yaumul Qiyamah. Adapun mayit, orang yang sudah mati, maka dia bukan di darul amal, bukan di darul thalab. Sudah tidak diminta, sudah tidak dituntut untuk melakukan ini atau meninggalkan itu. Tidak dituntut untuk melakukan ini atau melakukan itu. Tidak pula bisa melakukan ini atau melakukan itu. Sudah terputus, inqata amaluhu. Itu yang sudah mati. Dan dia pula bukan di tempat yang bisa memintakan syafaat di hadapan Allah. Dia pula bukan di tempat yang bisa memintakan syafaat di hadapan Allah, karena bukan Arasat Yaumul Qiyamah, karena yang ada musbatah syafaat imam dua tadi, imam dari orang yang hidup dan hadir di depan kita, atau kelak nanti di Arasat Yaumul Qiyamah. Baik, yang mati masuk di mana? Enggak masuk di dua-duanya. Dia bukan tipe orang yang hidup dan hadir, bukan pula di tempat Arasat Yaumul Qiyamah, karena ini masih dikubur di alam barzakh. Maka enggak masuk di dua-duanya, makanya diingkari dalam syariat. Dilarang. Maka syafaat yang dinafikan dalam Quran banyak tersebutkan dalam beberapa ayat, antara lain Ghafir 18, malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang zalim itu tidak akan punya pelindung, tidak akan punya yang memberi syafaat mereka yang ditaati. Dinafikan, mereka nggak akan dapat syafaat. Seperti juga di ayat sebelum ayat kursi 254, min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada pula syafaat. Jangan harap. Dinafikan oleh Allah. Juga dalam Al-An'am 51 semakna, laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Mereka tidak akan dapat pelindung atau yang memberi syafaat. Dinafikan semuanya oleh Allah. Adalah syafaat tanpa izin Allah, syafaat tanpa ridha Allah, dan diminta dari yang tidak memungkinkan, tidak kuasa untuk memberi syafaat itu, karena dia bukan yang hidup dan hadir, bukan pula di Arasat Yaumul Qiyamah. Maka dinafikan syafaat yang semacam ini. Karena yang dilakukan musyrikin selalu syafaat ini terkait orang yang mati, sudah mati. Seberapapun tinggi derajatnya dia ketika hidup, mungkin dia orang sangat soleh ketika hidupnya, tapi tidak akan mungkin bisa. Dengan demikian,
meminta syafaat dari Allah itu adalah syafaat yang bermanfaat dari Allah, karena Dia yang kuasa. Inilah syafaat yang ditetapkan, dibenarkan. Kesimpulannya, syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat syar'i untuk syafaat. Dan yang terbesar syarat-syaratnya adalah dua syarat, yaitu diizinkan Allah dan diridhoi olehnya. Izin bagi yang memintakan syafaat untuk memberi syafaat atau memintakan syafaat, dan ridho kepada yang diberi syafaat, harus diridhoi Allah kedua belah pihak. Ini yang memohonkan syafaat, ini yang dimohonkan untuknya syafaat. Yang ini harus diizini oleh Allah, yang ini harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam An-Najm 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak ada guna syafaat mereka sama sekali, kecuali setelah diizinkan Allah, izin bagi yang memintakan syafaat. Liman yasha wa yarda, bagi yang dikehendaki diridhoi oleh Allah, bagi yang dimintakan syafaat baginya. Juga dalam ayat kursi tadi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tidak akan ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Juga dalam Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada, tidak akan mereka memberi syafaat kecuali bagi yang diridhoi oleh Allah, sehingga tidak semau manusia. Syafaat bukan semau mereka, bukan sekehendak mereka, harus dengan seizin Allah, dan itu pun untuk yang diridhoi oleh Allah. Allah yang menentukan, makanya diminta kepada Allah semata. Dan yang diridhoi oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid kepadanya. Makanya di dalam hadis Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika, siapa orang yang paling berhak untuk mendapati syafaatmu? Au qala man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Dan perlu diketahui, as'ad di sini dan ahab laisa ala babih, bukan pada babnya. Artinya kalau bab as'ad ahab, babnya bab af'al tafdhil, af'al. Bab af'al artinya lebih. Kalau bab tafdhil berarti kedua-duanya dapat, cuman ini ada nilai lebih. Misalnya gini, ada dua orang tinggi, sama-sama tinggi, cuman kamu bilang ini lebih tinggi dari ini. Wa illa dua-duanya tinggi. Masjid ini lebih besar dari masjid Sabilillah misalnya. Dua-duanya besar, cuma ini lebih besar sedikit. Itu af'alut tafdhil. Di sini hadis Abu Hurairah, para ulama yang mensyarah hadis menyebutkan af'al di sini bukan pada babnya. Dan itu ada di dalam bahasa Arab, dalam Quran dan Sunnah dipakai. Terkadang digunakan af'alut tafdhil tapi bukan pada babnya. Banyak. Misalnya yang Allah sebutkan tentang ahlul jannah,
Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Penduduk surga di hari itu di yaumul qiyamah lebih baik tempat tinggalnya, lebih baik peristirahatannya dari penghuni neraka. Lebih baik kata Allah, khair, ahsan. Ini bukan pada babnya karena beda. Bukan berarti penghuni neraka enak tempat tinggalnya, nyaman peristirahatannya, cuma ahlul jannah lebih dari itu, kan tidak demikian. Jauh, yang ini dalam azab, dalam siksaan, yang ahlul jannah dalam kenikmatan dan kebaikan. Sehingga afal di situ bukan pada babnya. Lalu maknanya apa? Maknanya sesuai dengan fiilnya. Kalau Allah sebutkan ashabul jannah khairun mustaqar wa ahsanu maqila, artinya sangat baik peristirahatan mereka, sangat baik tempat tinggal mereka, maka hadis ini pun demikian. Man as'adun nas, man ahaqqun nas bi syafa'atik. Siapa yang paling berhak, siapa yang paling bahagia mendapat syafaatmu? Artinya orang yang bahagia, orang yang berhak mendapati. Selain itu tidak berhak, selain itu tidak bahagia. Maka Rasul menjawab, laqad alimtu annahu lan yas'alani ahadun qablak. Aku tahu tidak akan ada yang tanya ini kepadaku seorang pun sebelummu, wahai Abu Hurairah. Lima a'lamu min hirsika 'alal hadits, karena aku tahu semangatmu dalam hadis ilmu. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsih. Yang paling bahagia, yang berhak mendapati syafaatku di yaumul qiyamah, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari kalbunya atau dari dirinya. Maka syafaat hanya untuk ahlul ikhlas, ahlul tauhid, yang diridhai oleh Allah. Allah hanya meridhai untuk mereka syafaat. Syafaat nabi, syafaat malaikat, syafaat orang-orang soleh, syafaat ulama yaumul qiyamah hanya untuk ahlul tauhid, ahlul ikhlas. Maka mereka pun ahlul ikhlas memintanya kepada Allah semata dalam doanya. Dalam bahasa Arab mereka katakan Allahumma syafi' fiyya rasulan. Ya Allah, jadikan nabimu sebagai syafaat untukku, memberiku syafaat. Kepada siapa dimintakan? Kepada Allah. Itu doanya orang yang ikhlas. Jadikan nabimu memberi syafaat untukku. Dia minta kepada Allah karena dia yakin kembalinya hanya kepada Allah semata. Allahumma syafi' fiyya malaikatak, syafi' fiyya ibadakas salihin. Jadikan malaikatmu memberi syafaat untukku, jadikan orang-orang saleh memberi syafaat padaku. Doa dia minta kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada orang saleh, tapi dia minta kepada Allah. Ini syafaat yang musbata, yang ditetapkan, dibenarkan oleh Allah. Syafaat dilarang kepada makhluk, dimintakan kepada makhluk dilarang, karena syafaat ini doa, dan doa ibadah tidak boleh diberikan atau dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kedua. Kesimpulannya bahwa musyrikin semenjak dahulu, tidak ada musyrikin dahulu Quraisy, tidak ada yang meyakini kalau sesembahannya ini berdiri sendiri, Tuhan secara tersendiri mampu menjawab doa mereka, bisa mengabulkan permintaannya, memenuhi hajat-hajat mereka, melindungi, menyelamatkan mereka. Sama sekali nggak ada di keyakinan mereka. Tapi yang mereka yakini ini perantara antara kami dengan Allah. Karena ini orang-orang soleh dulunya,
Atau karena ini seperti kaum Nabi Ibrahim, arwah atau nyawa kekuatan bintang-bintang planet di langit sana, maka diharapkan dengan itu mendekatkan kami kepada Allah, atau menyampaikan hajat kami kepada Allah untuk lebih bisa diterima. Sehingga asal dasar kerusakan mereka ini kias khalik kepada makhluk, dikiaskan layaknya manusia. Kamu kan nggak bisa langsung ngadep raja kemudian minta hajatmu, kan nggak mungkin. Harus melewati ring. Kalau raja atau presiden ada 10 ring mungkin. Melewati ini dulu, melewati ini dulu, melewati ini dulu. Nah, di situ kamu sampaikan, saya butuh ini, punya proposal untuk bangun masjid, untuk bangun ini, untuk itu. Tolong sampaikan ini proposalnya. Dengan harapan ini orang bisa membantu kamu, ya kan? Disampaikan ke raja, ke presiden, nanti turun bantuan. Nah, mereka kiaskan seperti itu pula kepada Allah. Di sini kerusakannya, mulai kerusakan terjadi. Allah pun mulia, kata mereka. Orang-orang soleh ini lebih dekat daripada kita. Kita banyak dosa. Kita ini hina, jauh dari Allah, jauh dari agamanya. Sementara ini orang-orang soleh, para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh. Maka kita jangan langsung ke Allah, nggak pantas, nggak akan diterima. Sampaikan ke para wali, sampaikan ke orang-orang soleh ini atau malaikat, untuk mereka sampaikan ke Allah. Nanti terjawab hajatmu. Yang menjawab bukan malaikat, yakin mereka memang. Hatta Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Yang memberi dan menjawab itu bukan para nabi, bukan orang soleh, bukan kuburan, bukan pohon, Allah. Dan di situ kesyirikan mereka, di situlah mereka syirik. Di situlah mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena mereka dituntut dan diminta untuk langsung memohonnya kepada Allah, meminta dan berdoa, meminta syafaat kepada Allah. Dan ini penting. Kaidah yang kedua ini dalam Qawaidul Arba' sebagai dasar pijakan seorang muwahhid dalam tauhidnya, dan akan lebih jelas nanti panjang dalam Kasyfus Syubuhat ketika beliau membantah orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Yang jelas pada sebatas kaidah yang kedua ini kita tahu dan paham penjelasan beliau tentang kemusyrikan mereka, dan tentang syafaat pula tidak semuanya dibenarkan, tidak semuanya pula disalahkan. Ada syafaat yang disalahkan, dinafikan, ditolak, yaitu yang tanpa izin Allah, tanpa ridhonya. Dan kapan Allah akan izini kepada musyrik? Kapan Allah ridha kepada mereka yang syirik kepadanya? Allah tidak akan ampuni dosa syirik selamanya. Dan yang dibenarkan atau ditetapkan dalam syariat, yang dimintakan kepada Allah, bagi yang diizini oleh Allah untuk yang diridhoi oleh Allah. Makanya hadis dibawakan agar seorang muwahhid banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengerti tauhid, memurnikan ibadahnya, jauh dari syirik, benci pada syirik, agar dia mendapat dan berhak syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.